Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengibaratkan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim seperti pelatih sepak bola yang mempersiapkan timnya untuk menang di leg kedua pertandingan. Budiman menjelaskan dalam konteks pembangunan nasional, pemain yang dimaksud adalah rakyat miskin yang dibekali program makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan akses ekonomi melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Kemudian juga menurutnya seluruh program itu bertujuan agar masyarakat memiliki kesehatan, pendidikan dan keterampilan memadai untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Ia menilai bantuan pangan atau tunai hanya bersifat sementara. Sedangkan penguatan koperasi pendidikan dan gizi akan menyiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang. Jadi di level negara harus ada sinkronisasi, koordinasi antar kementerian lembaga, antar sektor. Itu tugas yang diamanatkan pada BPPT. Di level sektor kegiatan ekonominya, industri pangan, industri EBT, industri kreatif, industri digital, industri kesehatan, industri pendidikan, industri perumahan, industri pengolahan, industri angkutan, yang masih terpisah, itu harus berbicara. Karena itu kalau Anda perhatikan tadi penjelasan kami tidak pernah melihat kemiskinan itu sebagai faktor dimensi satu saja, pangan saja, tidak. Betul, sektor pangan adalah sektor yang paling baik menghasilkan kemiskinan. Tapi jangan-jangan masalahnya adalah kita bisa mengkompensasi kemiskinan di pangan kalau EBIT-nya juga jalan. Pemirsa, pemerintah mencatat realisasi investasi BPI Danantara tembus Rp179,05 triliun sepanjang semester pertama 2025. Ya, pemirsa, ke depan Danantara akan fokus menggarap sejumlah proyek termasuk pengembangan proyek yang fokus pada program pemerintahan. Pemerintah mencatat realisasi investasi BPI Danantara tembus Rp179,05 triliun sepanjang semester pertama tahun ini. Realisasi investasi BPI Danantara bahkan targetkan akan jauh lebih bergeliat pada paruh kedua. Hal ini sebagaimana arahannya disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto. CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, menegaskan ke depan Danantara akan fokus menggarap sejumlah proyek, baik bersama investor dalam maupun luar negeri. Danantara juga akan aktif dalam pengembangan proyek yang fokus pada program pemerintahan. Rosan memastikan Danantara hanya akan masuk ke dalam proyek prioritas yang dinilai memiliki return atau imbal hasil sesuai dengan yang telah dicanangkan. Selama itu memenuhi kriteria dan juga parameter yang ada di dalam Danantara, tentunya harus ada return yang memang kita canangkan juga. Ya, kita terbuka untuk hal itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menugaskan Danantara untuk mempercepat arus investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sumber daya alam serta membuka lapangan kerja berkualitas. Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini belum optimal. Padahal dengan total aset yang mencapai 1.000 triliun US dollar, seharusnya kontribusi terhadap penerimaan negara bisa mencapai setidaknya 50 miliar US dollar. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Presiden Prabowo Subianto menyebut program pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu strategi pemerintahannya untuk memutus mata rantai kemiskinan di tanah air. Di mana hingga saat ini pemerintah telah berhasil membangun 100 sekolah rakyat di penjuru negeri yang diharapkan dapat terus bertambah sekitar 100 sekolah di tahun-tahun berikutnya. Dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR RI Jakarta, Prabowo mengklaim bahwa sekolah rakyat telah memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan pembangunan yang masif di daerah-daerah desil 1 atau 2 atau daerah dengan kelompok tingkat penghasilan yang sangat rendah. Di samping itu Presiden menambahkan untuk sekolah-sekolah konvensional lainnya, pihaknya telah membentuk sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, termasuk menambah sekolah menengah atas Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk mereka yang dari desil yang terendah, desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan. Mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik.
Ini adalah untuk memutus. Ya, sementara itu pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2025 berada di level 0,85% atau sebanyak 2,38 juta orang. Ya, perhitungan kemiskinan ekstrim menggunakan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity tahun 2017 yaitu 2,15 dolar Amerika per harinya. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2025 berada di level 0,85% atau sebanyak 2,38 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan pada September 2024 yang tercatat sebanyak 2,78 juta orang atau setara 0,99%. Angka ini juga menurun bila dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebanyak 3,56 juta orang atau setara 1,26%. BPS menjelaskan perhitungan kemiskinan ekstrim menggunakan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity 2017 $2,15 dolar Amerika per hari. Adapun PPP merupakan metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Sementara itu BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di level 8,47% atau sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini menurun 0,2 juta orang atau 0,1 persen poin dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 24,06 juta orang atau setara dengan 8,57%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kalau kita melihat data tingkat kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim memang cukup rendah begitu ya Cahaya di Indonesia, apalagi kemudian BPS memiliki standar tersendiri untuk kemudian menghitung tingkat kemiskinan yang sepertinya memang lebih rendah dibandingkan standar Bank Dunia. Tapi ya kita harapkan aksi ataupun pemantauan di lapangan ini benar-benar bisa dilakukan. Jangan sampai kemudian berdasarkan datanya rendah tapi ternyata di lapangan ketimpangannya, kemudian kemiskinannya begitu besar sehingga akhirnya tidak terserap oleh data ataupun penglihatan pemerintah. Ya, dan salah satu hal yang mungkin cerita menarik gitu ya terkait dengan kemarin pas HUT 80 RI, ini saya bertemu dengan salah satu anak dari sekolah rakyat. Nah, ini kan sebenarnya salah satu program yang ditujukan untuk mengentaskan ataupun menghilangkan kemiskinan ekstrim gitu ya, sehilang-hilangnya. Ketika ngobrol, katanya sih anak ini sebenarnya enjoy ya dengan sekolah yang baru karena makannya gratis, kemudian juga udah dapat asrama gitu. Tapi mungkin ketika saya tanya lebih lanjut terkait dengan kurikulum pelajarannya, ini katanya memang masih mata-mata pelajaran yang umum, jadi sebetulnya belum lengkap selengkap kurikulum di sekolah menengah atas gitu. Kita harapkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, juga bagaimana memfasilitasi generasi muda dengan edukasi yang cukup baik. Sekolah rakyatnya mungkin sudah terrealisasi dengan cukup baik, tapi bagaimana juga kemudian bisa mendidik anak-anak ini dengan kurikulum dan juga pengajar-pengajar pendidik yang memadai begitu ya, karena untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tampaknya bukan hanya di programnya saja, tapi benar-benar perlu dievaluasi berkala gitu ya, kelancaran programnya ini seperti apa ke depan. Oke, jadi evaluasi harus terus dilakukan, kemudian program-programnya harus terintegrasi agar kemudian tadi target kemiskinan, kemudian untuk kemudian menyejahteraan dari keluarga-keluarga desil 1 ini bisa terus dilakukan ya Caya. Betul, dan pemirsa kita masih punya berbagai informasi lainnya terkait dengan penertiban truk over dimension overloading atau ODOL tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.